Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku nggak sendirian ya. Tebak ini siapa? Oh, ini Labu, bukan. Ini namanya Pluto. Yang dari kemarin ribut aja mau kawin, mau keluar kamar terus mau keluar rumah. Jadi daripada dia yang ganggu aku, sekarang aku yang gangguin dia. Temanin aku buat video ya. Jangan. Makan kau hidup-hidup ya. Mau? Say hello. Aku Pluto, kenal? My name is Pluto. Dan aku terpaksa menemani, dia bilang. Aku terpaksa. Oke, hari ini seperti janji aku di video aku Aries kalau nggak salah untuk bulan ini itu, maksudnya aku janji mau buat sharing ya tentang banyak hal sih sebenarnya ya, mulai dari apa yang aku dapatkan saat aku ada klien, aku berhubungan dengan orang sekitar aku, dan juga pengalaman-pengalaman yang sebenarnya banyak ya aku punya yang belum aku share ya. Biasanya aku sharing itu ke klien secara private, secara counseling atau personal reading ya. Jadi sini aku ingin membahas tentang cinta dan obsesi ya. Untuk di kehidupan sekarang ya, aku bisa bilang di zaman sekarang banyak banget orang yang nggak bisa membedakan, bukan banyak, hampir semua orang nggak bisa membedakan apa itu cinta, apa itu obsesi ya. Dan zaman sekarang dianggapnya obsesi itu adalah cinta ya. Seperti kamu dengar, semua lagu romantis itu berdasarkan obsesi, posesif, dan itu dianggap adalah cinta, dianggap adalah kasih sayang ya, padahal enggak gitu. Dan sesuatu hal yang berbentuk posesif dan obsesi sudah menjadi sesuatu yang kayak mutlak dalam percintaan gitu ya, kesannya kayak gitu. Namun aku ingat salah satu perkataan psikolog aku ya, yang tutor aku ya, saat aku belajar psikologi sama beliau bilang, beliau bingung saat mendengarkan lagu, kenapa lagu cinta itu semuanya menyakitkan, mengecewakan gitu ya, dan semuanya tentang obsesi dan egoisme gitu. Dan aku paham benar apa yang beliau maksud, dimana apa yang diperlihatkan itu cinta itu menyakitkan, mengecewakan, padahal enggak seperti itu ya. Jadi di sini untuk menjelaskan itu mungkin aku perlu waktu cukup lama mungkin video ini, dan kedua aku harus menceritakan pengalaman yang aku jalani, karena aku nggak bisa menceritakan hal ini kalau nggak pernah aku rasakan, nggak pernah aku alami, karena nanti memperlihatkan kalau aku hanya seseorang yang belajar teorinya, namun aku nggak pernah benar-benar merasakannya, mengalaminya gitu ya. Jadi sorry kalau kamu lihat rambut aku kayak gini, karena memang aku habis keramas ya, dan rambut aku masih basah, aku nggak mau untuk nyisirnya. Jadi gini, sebelum kita paham apa itu cinta ya, sebenarnya kita udah diajarin kok dari kecil cinta itu apa adanya, simple, yaitu cinta dari orang tua ya, yang sebenarnya nggak muluk-muluk, yang penting kita sehat ya, sekolah yang bener, baik gitu ya. Dari kebanyakan orang tua pasti menginginkan hal yang seperti itu, sederhana aja ya, kita baiklah hidupnya gitu. Namun saat kita mengenal cinta obsesi, kita akan menginginkan sesuatu yang lebih, kita menginginkan orang yang kita anggap cintanya kita untuk selalu dekat dengan kita sih, pasti polanya seperti itu kan. Nah, dan di sini apa yang harus aku ceritakan adalah, kita sebenarnya sebelum memasuki sebuah hubungan, entah pacaran ataupun komitmen, apalagi pernikahan, kita harus benar-benar belajar apa itu tentang psikologi isunya kita, atau masalah psikologisnya kita sendiri, karena kita akan bertemu dan berurusan dengan seseorang yang mempunyai masalah psikologinya sendiri gitu. Karena memang setiap manusia pasti ada sisi itu, sisi gelapnya ya, karena kamu bakal menemukan itu, nantinya kamu harus benar-benar siap menerima itu ataupun tidak ya. Jadi saat dulu aku sama seperti kalian, aku menganggap cinta itu adalah obsesi ya. Itu semua sebenarnya bermulai
bermula dari, untuk masa kecil aku jujur aku nggak terlalu suka ikut-ikutan orang ya. Aku punya cara hidupku sendiri dari kecil. Aku suka main sendirian. Teman-teman aku selalu datang ke rumah ya. Ada 2 temanku, satu cowok satu perempuan, waktu aku masih di tempat aku lahir, bukan di tempat aku tinggal sekarang. Mereka selalu menemani aku dan aku selalu main sendirian. Dan kalau ada teman, oke, kalau nggak ada ya nggak masalah buat aku, karena aku memang dari kecil suka menikmati waktu aku yang sendiri gitu. Aku nggak terlalu butuh orang lain. Ya benar, aku nggak juga harus ada orang tua atau gimana. Aku suka main sesuatu yang berbentuk home atau rumah. Jadi aku bakal suka main kayak pondok-pondokan gitu ya, bukan hanya masak-masakan namun juga pondok-pondokan, apapun yang memperlihatkan bentuk suatu rumah gitu loh. Ada tempat yang nyaman di sana, ada atapnya. Kalau kamu tahu pondok-pondokan tuh kayak anak kecil yang camping-camping dalam rumah itu, nah itu aku sering banget buat. Terus aku susun meja makan, namun aku bikin versi Barbie-nya aku di situ. Aku main sendirian, kadang di ruang tamu itu full mainanku di pinggir itu. Dari pagi itu sudah rapi gitu, nanti sampai sore baru beresin begitu terus tiap harinya gitu ya. Karena aku orangnya memang suka untuk menyusun sesuatu hal itu sesuai seperti apa yang aku mau. Jadi dari kecil aku memang gak terlalu mengikuti tentang anak-anak yang mulai pacaran, mulai cinta-cintaan monyet, itu enggak. Apalagi saat aku masuk SMP, aku pindah kota ya, itu aku malah takut sama laki-laki, sangat takut ya, jujur. Aku didekatin laki-laki aja nangis gitu ya. Pulang ke rumah aku sampai mau berhenti sekolah dan kata bapak aku nggak apa-apa asal dia nggak ganggu, nggak macam-macam gitu. Waktu itu kan orang tua aku masih lengkap ya, jadi nggak apa-apa kata ayahku, apa gitu, anak bapak kuat gitu kan. Jadi sempat takut aku sampai lulus SMP itu aku masih nggak berani. Teman-temanku yang perempuan itu sibuk, udah pengen pacaran, pengen ini pengen itu sama cowok. Aku nggak ngerti sebenarnya dan aku bingung karena dari dulu aku tuh sibuk dengan dunia aku sendiri. Aku suka bermain sendirian ya, entah di kamar atau di rumah, namun aku harus dekat dengan teman yang memang sibuk. Waktu itu kan sudah mulai ada handphone ya, handphone yang kecil yang bisa SMS dan telepon. Namun dari kecil untuk masalah gadget ya, orang tuaku, ayahku terutama, itu nggak, sama sekali nggak pelit. Jadi udah, walaupun masih SMP, waktu dulu aku udah dikasih kamera yang cukup handphone berkamera yang cukup mahal ya. Aku dengan kakakku dibelikan sama. Jadi untuk masalah gadget itu aku benar-benar mengerti dan paham, dan itu aku sudah mengenal internet karena aku mempunyai itu ya. Jadi aku belajar karena memang aku orangnya mau tahu dan mau belajar gitu ya. Jadi teman-teman sibuk SMS, teleponan gitu ya. Enggak teleponan, mereka nggak berani ya. Mereka cuma SMS karena memang zaman dulu telepon itu sangat mahal ya. Kalau kita telepon seseorang, SMS aja juga mahal ya, per kata dulu bayarnya kan. Bagi kalian yang lahir tahun 90-an pasti tahu ya. Jadi setelah itu semua ya, tetap aja aku nggak menginginkan untuk dekat dengan laki-laki karena aku enough. Aku ngerasa cukup dengan apa yang aku punya. Aku punya ayahku yang begitu sayang sama aku. Karena di masa SMP itu kan masa yang aku mengenal diri aku sendiri sebagai seorang perempuan ya. Ibaratnya perempuan udah mengalami menstruasi pertama kali yang aku alami aja aku nggak tahu. Yang ketahui itu malah ayah aku ya. Mulai dari ribut lagi ya. Jadi bangun tidur, aku ingat itu hari Minggu pagi ya, bangun tidur, tiba-tiba aku bilang, besar ya anak bapak sudah ya. Aku kaget gitu kan, apanya yang besar gitu kan, kaget. Terus tiba-tiba langsung bapakku pergi jalan gitu. Terus aku ke dapur, terus ke mama aku bilang, itu lihat itu kamar mandi sana gitu, lihat celanamu gimana, kenapa itu. Nah pas hari itu aku pakai baju tidur yang berwarna putih, jadi memang jelas banget warnanya gitu. Dan di situ ya aku bingung gitu kan. Mama aku bilang pergi, nanti mama pergi beli gitu ya.
beli pembalut untuk pertama kali kan. Umur berapa ya, aku termasuk agak lambat ya, sekitar mau kelas 3 SMP aku nggak cepat untuk dapat menstruasinya ya. Jadi oh ya udah, dan juga nggak ada terasa sakit kan untuk pertama kalinya, jadi aku nggak bingung. Namun yang benar-benar bikin aku jatuh hati adalah ternyata ayah aku tuh pulang dari toko dan membelikan pembalut dan juga penambah darah. Itu bayangkan seorang anak perempuan ya diperlakukan kayak gitu sama ayahnya. Aku kalau udah ngomongin ayahku tuh bisa berkaca-kaca ya. Jadi benar-benar aku ngerasa lengkap, perfect, sempurna, dan aku ngerasa untuk apa aku punya pacar, untuk apa aku punya laki-laki lain dalam hidup aku nggak mau gitu kan. Di situ mulai ada ketakutan kenapa aku takut orang tua aku nggak umur panjang ya, aku takut kehilangan mereka satu persatu. Dan ternyata nggak lama ya ayahku meninggal sekitar tahun 2009 Agustus. Di situ hancur banget hati aku ya. Jadi kalau sudah ngomongin ayahku tuh kayak ngomongin luka lama yang nggak pernah sembuh ya. Jadi disitulah trigger point ya, dimana aku mulai untuk mencari sosok ayahku di dalam sosok laki-laki, di dalam sosok pacar. Itulah yang membuat aku mulai untuk pacaran. Aku membuka hati karena aku kosong, aku butuh perhatian. Aku mencari sosok ayahku di semua orang yang pernah dekat sama aku, siapapun yang waktu itu klaim kalau mereka sayang dan cinta sama aku gitu. Namun ternyata aku nggak pernah dapatkan ya, karena memang ayahku nggak akan pernah tergantikan, dan itu nggak pernah aku sadari sampai bertahun-tahun ya. Karena aku orang yang cukup berkomitmen, keluarga aku juga mengajarkan untuk berkomitmen saat kita udah memilih suatu hal ya. Itulah yang membuat aku bisa bertahan di dalam suatu hubungan walaupun belum tentu membahagiakan dan juga mungkin menyakitkan untuk aku. Aku bisa bertahun-tahun bersama seseorang yang bisa dibilang gak menghargai gitu, dan gak mengerti cinta juga, sama seperti aku. Akhirnya ujung-ujungnya sama-sama nyakitin, sama-sama ekspektasi aku nggak ketemu, ekspektasinya dia juga nggak ketemu. Jadi di sini aku nggak mau menjelekkan gitu ya, karena aku tahu aku juga ada sisi terburuk aku saat bersama mereka ya. Namun yang aku mau tekankan di sini adalah trigger point itu. Jadi saat aku ditinggalkan ya, dan itu menjadi kesakitan yang luar biasa untuk aku saat 2019 ya. Seseorang yang katanya nyayangin aku, cintai aku, namun malah ninggalin aku, dan aku ngalamin operasi ketiga aku sekitar Agustus 2019 ya, tepat 10 tahun setelah ayahku nggak ada ya. Di situ aku benar-benar trauma, aku benar-benar jatuh ya, benar-benar apa ya, udah mengalami penyakit yang cukup ya lumayan ya, dan aku harus ngalamin operasi waktu itu, bius total, dan aku harus ngangkat sesuatu di belakang kepalaku ini, belakang sini botak kamu ya. Namun aku tutupi itu, dan aku juga nggak mau cerita dengan siapa-siapa selain keluarga aku, dan juga orang yang benar-benar peduli sama aku. Teman-temanku juga pada nggak tahu gitu ya, karena memang aku nggak mau ya. Aku mau cerita saat memang aku mau dan aku siap gitu ya. Aku benar-benar trauma saat itu. Aku udah mengira dia adalah sosok pengganti ayahku atau gimana gitu. Aku bertahan bertahun-tahun. Ternyata aku ditinggal waktu itu. Aku benar-benar hancur, kehilangan kerjaan aku. Pokoknya karir aku nggak baik banget waktu itu, karena memang di tempat kerja tuntutan mereka dan harapan mereka ke aku juga nggak sampai. Pokoknya aku benar-benar berada di titik terberat dalam hidup aku. Sebelumnya aku udah beberapa kali mau suicide ya, atau bunuh diri lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena aku capeknya adalah setiap kali merasa sakit itu yang selalu muncul adalah kesakitan yang sama saat ayah aku meninggal. Kamu lihat polanya kan di sini. Jadi aku mengalami trauma yang cukup besar, kehilangan ayahku yang nggak sembuh
ya, sampai saat itu. Dan aku meminta seseorang di luar sana untuk menggantikan posisinya dan meminta mereka untuk menyembuhkan itu, dan gak akan pernah bisa ya. Dan justru hanya membuka luka lama, dan akhirnya aku jatuh lagi dan jatuh lagi ya. 2019 aku memilih untuk aku gak mau lagi. Setelah aku sadar dari bius total aku bangkit, aku ngerasa seperti terlahir kembali walaupun aku mengingat kesakitan dan kekecewaannya aku, namun aku berusaha untuk aku nggak mau lagi gitu ya. Aku nggak mau hidup dalam kesakitan, kecewaan lagi. Aku harus bangkit, aku ninggalin tuh kesakitan itu di belakang. Aku mau mulai hidup yang baru. Jika nggak ada yang memberikan aku pekerjaan, aku akan membuat pekerjaan untuk diri aku sendiri. Itu yang aku katakan ke aku. Dan jika nggak ada yang memberikan aku cinta, aku akan membuat cinta dan kasih sayang untuk diri aku sendiri ya. Nggak ada yang, kasarnya nggak ada yang memberi aku makan, aku akan membuat makanan untuk aku sendiri. Aku tidak akan mau berharap untuk siapapun, dengan siapapun. Aku nggak akan pernah mau mengemis lagi ya. Aku melepaskan, aku mengikhlaskan semua ya, walaupun aku masih berharap, karena aku orang yang berkomitmen dalam kebutuhanku sendiri dulu. Aku masih berharap dia kembali, dia yang katanya menyayangi aku, mencintai aku, dan ternyata enggak ya. Bertahun-tahun dari 2019 aku memilih untuk menutup diri aku ya, perasaan aku, emosi aku, karena aku nggak mau merasakan kesakitan yang sama lagi. Dan di 2022 ini ya, satu persatu dari mereka datang, dan apa yang aku nggak suka adalah ada yang mengatakan, datang hadir, dia mengatakan, dan dia berusaha menjelaskan apapun alasan dia kenapa dia meninggalkan aku, dimana aku sudah nggak peduli apapun alasannya. Yang penting ya real life-nya, realitinya dia memang ninggalin aku, ya so what gitu. Dan aku juga nggak berharap gimana, aku juga udah nggak benci atau gimana, aku mengikhlaskan gitu. Dan it's okay, aku nggak mau mendengar apapun ya. Dan ada yang mengatakan, aku nggak pernah meninggalkan kamu. Dari 2019 aku hanya sibuk kerja dan karir, so ngapain datang ke aku cuman bilang kayak gitu, what's the point. Dari 2019 aku benar-benar ditinggalkan. Dia mempunyai nomor aku ya, telepon, SMS aku, atau chatting aku pun berusaha sekalipun gak ada ya yang benar-benar niat untuk mencari aku ya. Yang dia sibuk. Dan orang-orang yang mengatakan sayang sama aku dari 2019, mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Bahkan aku dengar mereka udah mengganti aku dengan yang lain. Mereka udah sibuk posting story atau apapun juga diri mereka dengan orang lain ya. So aku juga nggak mau mengasihani diri aku sendiri, dan aku nggak mau terjebak di kesakitan yang sama. So aku memilih diri aku sendiri ya. Aku ikhlaskan. Kalau mereka meninggalkan aku, ya udah, itu hak mereka ya. Namun kalau mereka nggak bahagia dengan keputusan mereka, dan risiko apapun yang mereka ambil, itu bukan lagi urusannya aku ya. Mau mereka ngatakan nggak meninggalkan atau gimana, nggak ada gunanya untuk aku ya, percuma ya. Karena aku udah di masa aku nggak mau tertrigger apalagi. Dan jangan mencoba untuk mempermainkan emosiku di sini gitu, apalagi egoismenya aku dengan mengatakan hal yang membuat aku ragu terhadap diri aku sendiri. Karena aku tahu apa yang sedang dia lakukan atau siapapun lakukan hanya membuat aku untuk meragukan diri aku sendiri, dan aku jatuh ke kesakitan aku lagi ya. Jadi apa yang aku ceritakan di sini adalah untuk kalian ya. Aku seorang perempuan yang memang memiliki daddy issues ya. Daddy issue adalah suatu kondisi psikologi di mana seorang perempuan yang kehilangan sosok ayahnya, mau ayahnya masih hidup ataupun tidak, jika dia merasa kurang atas kasih sayang ayahnya, dia akan mencarinya di luar. Ya, itu yang aku alami, dan aku tahu itu kesalahan terbesar aku ya.
Dan nggak ada yang aku sesali dalam hidup. Justru aku bersyukur dengan apapun yang udah terjadi, karena dengan semua yang terjadi itu membawa aku ke sini, membawa aku ketemu jalannya aku, dan membawa aku bisa cerita seperti ini sama kalian. Jadi nggak ada sedikit pun yang aku sesali, justru aku happy dan bahagia, damai aku dengan diri aku sekarang gitu ya. Dan juga buat laki-laki, karena aku tahu ada laki-laki juga yang mempunyai mommy issue ya, atau mother issue, dimana dia juga kekurangan kasih sayang dari ibunya, dan dia akan mencari ke pacarnya atau istrinya. Cuman aku ngelihat untuk kondisi laki-laki yang kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, biasanya dia lebih emosional ya, lebih menekan, dan dia lebih terobsesi dan lebih posesif, lebih ke arah yang apa ya, aku bisa bilang memaksa. Sama aja dengan posesif dan obsesif yang aku rasakan dulu ya. Aku takut kehilangan. Jadi gini, whatever itu mau disebut cinta ataupun tidak, yang pastinya aku takut kehilangan perhatian gitu. Aku takut kehilangan sosok ayah aku yang aku kira ada di dalam dirinya dia. Begitu juga sosok, jika ini dalam posisi laki-laki, dia takut kehilangan itu, dan dia akan melakukan apa aja untuk bisa tetap bertahan sama kamu ataupun bertahan dengan orang yang dia sayangi. Jadi akan menggenggam erat sih, dan gak ada satu orang pun yang bisa kamu genggam erat ya. Karena seseorang yang kamu kasih atau siapapun ini, dia bisa melakukan apapun sesuai apapun yang dia mau. Dia juga manusia biasa, dan aku sadari posesif dan obsesif bukanlah cinta, bukanlah kasih sayang ya. Itu hanya bentuk paksaan kita. Kita nggak benar-benar merasa dan bertanya, apa yang benar-benar kamu rasakan, apa yang benar-benar kamu inginkan. Ada nggak kamu pernah bertanya itu? Dan aku dulu juga nggak mempertanyakan itu. Dan begitu juga yang orang rasakan, orang yang menyatakan sayang sama aku, apakah mereka pernah menanyakan itu ke aku? Yang mereka lakukan ya hanya, aku sayang sama kamu, cinta sama kamu, stay sama aku. Kalau kamu nggak mau stay sama aku, ya aku ninggalin kamu sih. Kamu lihat di sini patternnya, polanya, ya. Polanya ya, ibaratnya my way or highway gitu. Kalau kamu sayang sama aku, nurut aku. Kalau enggak, ya udah kita pisah gitu. Dan mereka yang dekat dengan aku dulu merasa aku bakal seperti itu lagi. So that's why mereka membiarkan aku sendiri. Mereka yang bolak-balik dengan orang baru, dan mereka mengira aku kan mengemis dan kembali seperti yang dulu. Ternyata enggak. Selama bertahun-tahun aku bisa ngejalani hidup aku sendiri, bahkan jauh lebih baik. Dan itu yang membuat mereka kembali, dan mereka bingung ya, kenapa aku bahagia justru tanpa mereka. Karena memang aku menemukan kebahagiaan dalam diri aku. Aku gak mencari di dalam diri siapapun. Karena yang sekarang aku cari adalah ketenangan. Aku gak mencari perhatian dari siapapun. Aku mencari ketenangan. Aku pengen tenang dalam hidup ya. Aku pengen kalau dekat dengan seseorang gak ngerasa terbebani, gak ngerasa tertrigger, dan orang itu gak mencoba untuk mempermainkan emosi aku atau memanipulasi diri aku lagi ya, memanfaatkan kondisi traumanya aku ya. Yes, kalau bisa dibilang sampai sekarang mungkin masih ada trauma itu ya. Aku gak apa-apa dibilang masih trauma ya, that's okay ya, karena memang itu membuat aku cukup menutup diri. Namun ya, untuk dekat, untuk cerita sama aku kan cerita saat aku merasa kamu bisa untuk menerimanya, atau siapapun, kita bisa sharing bareng-bareng gitu ya. Karena kita memang harus bisa ya, belajar berdiri sendiri, enjoy, happy dalam hidup kita, dalam kesendirian. Karena gimana pun kita lahir sendirian, dan juga kita akan kembali sendiri ya. Kita lahir tetap bertanggung jawab dalam hidupnya kita. Jadi di sini ya, aku membantu kalian untuk melihat apa sih isu kalian. Karena ini hal yang penting loh. Aku harus bilang ini penting untuk kamu dalam menjalani hubungan kamu dengan pasangannya kamu. Apalagi jika kamu ingin memasuki pernikahan, kamu harus bicarakan ini loh dengan calon istri ataupun calon suaminya kamu. Apa sih isu kamu gitu.
dalam porsi yang netral. Jangan kamu menjudging pasangan kamu gitu, dia masa lalunya begini begitu. No, kamu harus ngelihat akar dari semuanya itu apa. Kalau udah kita temukan akarnya, terus kita cabut bareng-bareng ya, dan kita coba treat akarnya dengan baik, kita bersihkan, karena kita nggak bisa menghilangkan akar itu, nggak akan bisa, karena itu bagian di dalam diri kita. Kita bersihkan, kita treat dengan baik, kita kembalikan tempatnya ya, dan kita biarkan dia tumbuh dengan lebih baik, nggak lagi menjadi duri di dalam daging sih. Kamu paham apa yang aku maksud? Jadi untuk masalah cinta ya dan obsesi itu memang hal yang sangat tipis sekali, perbedaannya sangat sedikit, namun yang pasti membedakan hanya satu: cinta pasti tidak akan menyakitkan. That's it. Untuk benar-benar memperlihatkan apa itu cinta ya, cinta yang bukan obsesi dan posesif ya, cinta yang benar-benar cinta adalah keikhlasan kamu dalam hidup ini ya. Saat kamu mendengar namanya, kamu happy, kamu bahagia, kamu ikhlas ya, dan kamu ingin berdoa dan mendoakan dia yang terbaik dalam hidupnya dia gitu. Mungkin kamu menawarkan diri kamu untuk dekat dengan dia ya, namun kamu menawarkan diri kamu dalam artian kamu tidak memaksa, dan kamu menawarkan diri kamu untuk berada dekat dia ya, itu juga karena tanpa pamrih ya, karena kamu hanya ingin dekat dengan dia. That's it ya. Aku bisa bilang ya, cinta seperti itu, bukan kayak aku cinta kamu, aku sayang kamu, kamu harus dekat sama aku, kamu harus gini, kamu harus gitu. Wow, gitu ya. Kalau kayak gitu, wow, berat ya. Jadi banyak banget hal yang harus diperhitungkan. Itulah kenapa kamu harus paham ya, nggak ada satupun manusia yang sempurna di sini. Namun kamu bisa menjadi sempurna untuk versi dirinya kamu sendiri ya, namun dengan cara kamu belajar dari pengalaman yang kamu jalani ya. Kamu gak akan bisa mengubah masa lalu kamu dan masa lalu pasangannya kamu. Apa yang udah terjadi dalam hidupnya dia memang harus terjadi, begitu juga dalam hidupnya kamu ya. Sama-sama belajar, karena hidup itu belajar ya, dan menerima siapa dia ya. Bukan kayak aku nggak bisa lepas tanpa dia, aku nggak bisa lepas dan nggak bisa tanpa dia. Apakah kamu pernah bertanya dia bisa nggak gitu, dan dia happy nggak? Kalau dia happy ya so what gitu. Terus gimana gitu ya sih. Jadi jangan menjadikan egoisme kita, posesif kita, obsesi kita sebagai alasan untuk menahan seseorang ya, karena kita nggak tahu, mungkin dia memiliki karma yang dalam juga dalam psikologinya dia yang belum dia ketahui dan kamu ketahui ya, dan kamu maksakan itu ya, hanya akan menjadi batu sandungan untuk kalian berdua ya. Ingat ya, cinta itu, kasih sayang itu karena kita ingin bahagia atau bukan untuk nyakitin ya. Dan kalau kamu memikirkan bahagianya kamu aja sendiri, atau dia mikirkan bahagia dia aja sendiri, ya lebih baik untuk sendiri aja dulu ya sih. Jadi aku menceritakan ini karena jujur aku sampai sekarang aku masih cukup bingung ya. Aku paham sih, karena memang setiap dari kita punya jalan masing-masing, dan dulu aku juga kayak gitu. Aku mah bingung, masa sih cinta itu gini, masa sih cinta itu gitu. So keraguan-raguan ada dalam diri aku. Cuman sekarang no more doubt ya, aku nggak ada lagi keraguan-raguan dalam diri aku. Walaupun aku ingin merasakan cinta dan kasih sayang, aku pengen bukan lagi berdasarkan dari obsesi, posesif atau egoisme. Aku pengen merasakan itu dari jiwanya aku, dari jiwanya seseorang. Itulah yang orang tua kita berikan, keluarga kita, orang yang benar-benar menyayangi kamu nanti akan memperlihatkan energi itu. Dia sayang sama kamu berdasarkan jiwanya kamu ya, bukan obsesi berlebihan, posesif berlebihan. Hey, so wow, udah berapa menit lebih ya. Oke,
think that's all. Nanti aku bakal lanjut lagi kalau ada tema yang pengen aku bahas ya. Aku harap ini membantu. Kalau ada yang nggak kamu pahami, kamu bisa ulang aja videonya ya. Dan sorry kalau memang nggak begitu nyaman, but ya dengan lihat wajah aku, tinggal kamu tutup mata lah, kamu aja dengar suara aku aja. Okay, see you in the next video. Bye bye.